Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Salam dan terberkati umat Allah yang setia. Mari saya menganjurkan dan mengharapkan supaya umat beriman sungguh menghayati ritual yang kita pakai di dalam peziarahan iman Katolik. Di antaranya adalah penggunaan air suci sebelum memasuki gereja dan penerimaan sakramen pembaptisan atau aspergesme dan seterusnya. Ibu bapak saudari-saudara umat Allah yang terkasih, yang disebut dengan air suci itu berarti air yang sudah disucikan oleh berkat Allah melalui imam atau uskup atau orang yang berkapasitas, maksudnya orang kudus, biasa digunakan untuk pembaptisan, pentabisan, pentahiran, penyucian, atau untuk pemberkatan orang, tempat, atau benda. Air ini juga digunakan sebagai unsur sakramen dan perjamuan kudus. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, belakangan ini umat meramaikan dengan pertanyaan, mengapa sebelum masuk ke dalam gereja Katolik yang biasanya kita mengambil air di dalam salah satu bejana di sebelah kiri atau sebelah kanan pintu masuk gereja, tetapi kok sekarang kita masuk gereja harus mencuci tangan? Ada yang mengatakan bahwa apakah itu sama dengan air wudhu yang dipakai oleh rekan-rekan yang beragama Islam, sehingga dia memasuki gereja dalam keadaan rekan-rekan yang beragama Islam sebelum masuk ke dalam masjid ia mencuci tangan, mencuci kaki dengan ritual tertentu sehingga ia masuk ke dalam masjid itu dengan perangkat fisiknya yang bersih. Nah, Bapak saudara-saudara umat Allah yang terkasih, menarik untuk menyimak pencerahan dan penjelasan dari berbagai sumber yang menunjukkan bahwa sejatinya penggunaan air suci itu menunjukkan suatu hal yang amat luar biasa. Nah, kita bertanya, bagaimana mungkin air suci itu dipakai oleh rekan-rekan yang beragama Katolik atau non-Katolik? Apa tujuannya dan bagaimana pelaksanaannya? Perlu dicatat pertama-tama, sekarang ini di tengah pandemi, Anda sebelum masuk gereja dipersilakan oleh tim protokoler kesehatan untuk mencuci tangan. Itu bukan air suci atau itu bukan air wudhu. Harus dipegang teguh ini. Nah, yang dimaksudkan dengan air suci adalah ketika kita masuk ke dalam gereja, di sebelah kiri dan sebelah kanan ada satu tempat kecil tersimpan air suci. Anda celupkan jari tangan kanan, lalu membuat tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa maksudnya itu? Penempatan dan penggunaan air suci sesungguhnya berhubungan dengan praktek pentahiran, pembersihan diri bangsa Yahudi Perjanjian Lama. Kitab Imamat menjelaskan berbagai macam ritual pentahiran, mempergunakan air untuk menghapus kenajisan tertentu, misalnya akibat menyentuh jenazah, haid, melahirkan, atau terjangkit kusta,
Kitab Imamat bab 12 sampai bab 15. Orang juga membersihkan diri dengan air sebelum memasuki pelataran bait Allah, memanjatkan doa dan mempersembahkan kurban. Nah, inilah yang akan kita lihat dalam arti penggunaan air suci itu. Maka tindakan-tindakan ini dimasukkan dalam misa kita. Dalam ritus tobat, salah satu cara menyatakan tobat adalah aspergesme, artinya percikilah aku, yang disusun berdasarkan Mazmur 51. Bersama-sama setiap jemaat menyatakan sesal dan tobat atas dosa. Yang kedua, air suci itu melindungi kita dari yang jahat. Dan dalam doa pemberkatan air, kita berdoa bunyinya demikian: Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala yang hidup, baik tubuh maupun jiwa, kami mohon sudilah memberkati air ini yang kami gunakan dalam iman untuk mengampuni dosa-dosa kami dan melindungi kami dari segala kelemahan dan kuasa jahat. Tuhan, karena belas kasihan-Mu, berilah kami air hidup yang senantiasa memancar sebagai mata air keselamatan. Bebaskan kami jiwa dan raga dari segala mara bahaya dan izinkan kami menghadap hadirat-Mu dengan hati yang murni. Dengan demikian jelas penggunaan air suci itu memiliki makna yang kedua. Dan yang terakhir, penggunaan air suci itu memiliki makna mengingatkan kita akan pembaptisan kita ketika oleh karena seruan kepada Tritunggal Maha Kudus dan penuangan air suci kita dibebaskan dari dosa asal dan dari segala dosa, dicurahi rahmat pengudusan, dipersatukan dalam gereja dan diberi gelar putra putri Allah. Maka kalau Anda membuat air suci masuk gereja, ingatlah bahwa dahulu Anda dibaptis dengan cara demikian. Maka di sanalah kita disadarkan untuk memanggil dan memperbaharui janji-janji baptis kita. Dan dengan demikian kita harus mampu menolak setan, menolak segala karya-karya setan, segala janji-janji kosongnya, serta mengakui sadat iman kita. Sekali lagi kita menyesali dosa-dosa kita, agar kita dapat memanjatkan doa-doa kita, mengikuti perayaan Ekaristi dan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni dan penuh sesal. Seperti air yang melambangkan pembersihan diri itu sendiri, maka sesungguhnya adalah dia mengalir dari hati Yesus yang Maha Kudus, sementara ia tergantung di atas kayu salib yang melambangkan sakramen baptis dan sakramen Ekaristi Kudus yang sungguh luar biasa. Tindakan mengambil air suci dan membuat tanda salib mengingatkan kita akan baptis kita dan mempersiapkan diri untuk menyambut Ekaristi Kudus. Nah, dengan demikian Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kalau disejajarkan dengan air wudhu, maka memiliki makna mirip dalam tanda petik, namun tidak persis sama. Ritual dan makna teologis yang terkandung di dalamnya sungguh berbeda. Oleh karena itu, ketika selesai Ekaristi atau dalam doa-doa di lingkungan komunitas basis, begitu banyak umat membawa air. Tujuannya apa? Ya, sebagaimana tertera dalam 3 maksud tadi. Menyesali segala dosa, mengusir roh jahat, mengusir kuasa setan,
dan merenungkan juga janji-janji baptis kita. Semoga Anda semakin mempercayainya itu dan gunakanlah itu sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.